المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita membaca kitab Wasaya Al-Abalil Abna atau fi Durusil Awwaliyah fil Akhlaqil Mardiyah karya Syekh Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-6. Ya, pelajaran yang ke-6 terkait adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu. Adab yang pertama atau poin pertama yang beliau tekankan adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersemangat di dalam mencari ilmu. Kitabnya mana? Kitabnya yang harus diingatkan terus. Yang punya kitab dipegang kitabnya. Mana kitabnya? Nanti mana? Dibuka kitabnya. Halaman berapa? Kalau ini halaman 24. Halaman 23. Kalau ini ya. Yang lain halaman berapa? 17. Baik, kita ulang sedikit. Jadi kata beliau, hendaknya penuntut ilmu bersemangat, ya, harus punya al-jidd wal nasyat wal hirs di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau menasihatkan untuk menelaah pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan, atau bisa juga membaca pelajaran yang akan dipelajari sehingga ilmunya akan kuat, ya, akan kuat. Dan banyak lagi poin-poin yang beliau sampaikan. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau, ya bunayya idza kharajat tilmidh. Itu sekarang perhatikan kitabnya. Kitabnya dilihat Utsman, Umay. Dilihat kitabnya. Dipegang di atas, pegang di atas, dimuliakan. Yang untuk pegang itu ilmu, ya, dimuliakan. Jangan di bawah kaki. Wahai anakku, idza kharajat tilmidhu, idza apabila kharaja keluar at-tilmidh, seorang pelajar, apabila seorang pelajar keluar an haddil adab, dari batasan adab, baina yaday ustadhi, di hadapan gurunya, ustadznya, baina yaday, di hadapan ustadznya, saqatat qimatuh, maka jatuhlah apa? Harga dirinya. Apabila seorang pelajar, seorang murid keluar dari batasan adab, enggak punya adab di hadapan gurunya, maka jatuhlah apa? Harga dirinya, enggak punya wibawa inda ustadzihi, di sisi gurunya. Perhatikan ini. Wa inda ikhwanihi, dan begitu juga kehormatannya jatuh di hadapan teman-temannya, saudara-saudaranya. Karena apa tadi? Enggak punya adab. Wastahaqqat ta'dib, dan dia berhak mendapatkan at-ta'dib, peringatan, hukuman. Ya, at-ta'dib ini hukuman. Wazajra, dan peringatan ala qillati adabihi. Wazajra, dan peringatan atas apa? Qillah, sedikitnya, karena sedikit adabnya, gitu ya, karena sedikit adabnya. Karena nggak punya adab, akhirnya
diiqab, diperingatkan. Ya, diperingatkan. Baik. Maka dari poin ini apa? Jangan sampai penuntut ilmu enggak punya adab. Harus punya adab yang harus diperhatikan, yang harus dia wujudkan, baik kepada temannya, gurunya, dan lain sebagainya. Kalau punya adab, maka dia pun akan dihargai oleh ustadznya, oleh temannya. Kemudian kata beliau, ya bunayya, wahai putraku, idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abik, apabila engkau tidak memuliakan gurumu, ustadzmu, ya, apabila engkau tidak memuliakan, menghormati ustadzmu, gurumu, fawqa ihtiramika, di atas pemuliaan engkau, di atas penghormatan engkau, li abika, kepada ayahmu, lam tastafid min ulumihi, engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya. Ya, lam tastafid, engkau tidak bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustadzmu, gurumu. Bisa jadi hafalannya susah masuk, nggak paham-paham, cepat hafal tapi cepat hilang. Ya, bisa jadi seperti itu. Usman duduknya yang bagus. Ya, wala min durusi syai'an, dan tidak pula bisa mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru, syai'an, sedikit pun. Ini kalau tidak memuliakan, menghormati seorang guru, ya, kalian gak bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang disampaikan, sehingga ilmu yang disampaikan itu tidak bisa merubah apa? Akhlaknya. Semenjak mondok sampai keluar pondok, akhlaknya tetap seperti itu. Ini bisa jadi apa? Qillatul adab, nggak punya adab sama gurunya. Dan ini terkait memuliakan guru, ini masyhur di kalangan para ulama. Insyaallah nanti kita bacakan ya. Ya bunayya, wahai putraku, zinatul ilmi at-tawadhu' wal adab. Zina, apa zina? Bukan zina. Ini zina. Perhiasan ilmu adalah at-tawadhu', rendah hati. Zinatul ilmi at-tawadhu' wal adab. Perhiasan ilmu adalah at-tawadhu', rendah diri. Wal adab, dan adab. Ini perhiasan ilmu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu merasa lebih tinggi di atas yang lain, apalagi lebih tinggi di atas gurunya. Dia tampakkan, saya ini loh, saya lebih pintar dari Ustaz Fulan. Ya, jangan, harus tawadhu. Nah, karena zinatul ilmi at-tawadhu' wal adab. Perhiasan ilmu adalah at-tawadhu', rendah hati. Merasa orang lain itu lebih utama, merasa orang lain itu lebih berilmu dari dirinya, ya. Nah, faman tawadhu'a lillah rafa'ahu wa habbaba fihi khalqa. Faman, maka barang siapa yang tawadhu', rendah hati, ya, karena Allah, rafa'ahu, pasti Allah mengangkat derajatnya. Berarti kan, barang siapa yang tawadhu karena Allah, pasti Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan Rafi. Wa habbaba, dan Allah membuat cinta
fihi terhadap dirinya khalqahu makhluk-makhluknya. Allah angkat derajatnya, kemudian hati-hati manusia dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Orang lain senang sama dia karena dia tawadhu orangnya. Ya. Tapi beda dengan orang yang takabur, sombong. Seperti iblis, sombong, merasa dirinya lebih baik. Ya, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merendahkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang paling dimurkai. Begitu juga manusia, kalau punya sifat sombong, tidak ada sifat tawadhu di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Sebaliknya kalau dia punya sifat tawadhu, Allah angkat derajatnya, kemudian Allah akan membuat hati manusia ini, hati makhluk ini cinta kepada dirinya. Ya, Bani. Habbaba apa artinya tadi? Habbaba ini fi'il apa? Fi'il ayyu fi'lin? Habbaba yuhabbibu tahbiban. Fi'il madhi. Membuat cinta. Perhatikan. Wa man takabbara, dan barang siapa yang takabbur. Takabbara fi'il mudhari'nya apa? Tafa'ala ya yatafa'alu, takabbara ya yatakabbaru. Masdarnya takabburan, mutakabbirun mutakabbarun, takabbar la tatakabbar, mutakabbarun mutakabburun, tukubbira yutakabbaru. Dan barang siapa yang sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, wasa al-adab, dan dia adabnya jelek, ya, di depan temannya sukanya mencela, ya, sukanya manggil-manggil dengan panggilan yang tidak pantas. Ini kan sul adab, punya nama dipanggil apa binatang, ya. Ini sul adab. Sama gurunya nggak punya adab, disuruh dipanggil susah. Ini sul adab ini. Fulan sini, diam aja di kursi. Lebih parah lagi, dipanggil malah pergi. Ini sul adab ini, perhatikan. Ya. Gurunya nyuruh, coba hafal ini, dibantu. Diam aja. Ya. Ini sul adab ini. Barang siapa yang takabbur dan adabnya jelek, min ayunin nas, maka dia akan jatuh. Maksudnya kehormatannya jatuh di pandangan manusia. Pandangannya jatuh di hadapan manusia. Min ayunin nas, dari pandangan manusia. Wa baghdallahu ilaihim, dan Allah membuat manusia itu benci kepada dia. Baghdallahu ya gitu. Jadi manusia itu jadi nggak senang sama dia. Kenapa tadi? Takabur dan su'ul adab. Allah buat hati-hati manusia benci sama dia, nggak senang sama dia. Allah membuat benci hati-hati manusia kepadanya. Fala yakadu yajidu insanan yakrimuhu aw yushfiqu. Hampir-hampir fala yakadu yajidu insan, hampir-hampir dia tidak akan mendapatkan seorang pun. Fala yakadu, maka hampir-hampir tidak yajidu dia dapatkan insanan seorang pun yakrimu, memuliakan dia, au yushfiqu alaihi, atau kasihan sama dia. Ya. Akibat takabur dan sul adab, hampir-hampir tidak didapati seorang pun yang memuliakan dia, menghormati dia, menyayangi dia. Semua orang cuek. Kenapa? Oh, dia orangnya sombong. Oh, dia orangnya adabnya jelek. Ya.
nggak ada yang memuliakan dia. Paham ini? Poin-poin ini harus benar-benar diperhatikan ya, dicermati, dimasukkan ke dalam hati, terkhusus bagi thalibul ilmi ya. Karena sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu besar di hadapan orang manusia ya. Ini kok santri begini kayak nggak belajar aja ya. Baik. Kalau orang awam dimaklumi sama mereka. Kalau santri kita yang setiap hari penuh dengan ilmu, setiap hari disampaikan ilmu, ini harus benar-benar kita perbaiki diri kita. Kemudian kata beliau, ya bunayya, wahai putraku, la syai'a adarru 'ala talibil ilmi min ghadabil ustaz asatidati. Wahai putraku, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi penuntut ilmu. La syai'a, tidak ada sesuatu adarru lebih berbahaya 'ala talibil ilmi bagi penuntut ilmu min ghadabil asatidah, daripada kemurkaan, kemarahan ustadznya, guru-gurunya, wal ulama, dan ulama. Tentu saja yang dimaksud guru atau ustadz atau ulama yang benar-benar berjalan di atas bimbingan Nabi, bukan ulama-ulamaan ya. Jadi kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya menimpa kepada thalibul ilmi daripada kemurkaan ustadz-ustadznya dan ulama. Fa iyyaka, maka hati-hatilah engkau, atau jauhilah oleh engkau, ya bunayya, wahai putraku, antubdiba ahadan minal mudarrisin. Jauhilah olehmu engkau membuat marah, antubdiba, engkau membuat marah ahadan, salah seorang, minal mudarrisin, dari para pengajar. Hati-hati, harus dijauhi. Jangan sampai antum wa antunna membuat emosi, membuat marah pengajar. Au tusib al adaba amamahu, atau engkau jelek adabnya di hadapan mereka. Sekarang kira-kira apa yang membuat emosi, yang membuat marah para pengajar? Bahrul, kenapa? Ya umumnya pengajar itu umumnya marah kenapa sama santrinya? Nah, malas belajar, ya, lagi belajar ngobrol, nah itu nggak senang guru, ya. Berarti kan banyak melanggar, itu aja sih. Kalau lingkungan kita, alhamdulillah, nggak ada guru yang marah karena nggak dikasih uang sama antum, nggak ada. Marah-marah kenapa? Nggak dikasih uang sama santri, nggak ada yang gitu. Ya, marahnya kalau nggak nurut, suruh belajar, suruh rajin, malah malas-malesan, suruh bersih-bersih, malah pergi. Ya, padahal bersih-bersihnya untuk apa? Kita juga. Baik. Jadi jangan sampai, hati-hati engkau membuat marah salah seorang dari para pengajar atau berbuat jelek, adabnya jelek di hadapan mereka, di hadapannya. Fa inna aqalla ma yuntijuhu hudubul asatidah al-hirman wal qati'ah. Fa inna aqalla ma, karena sesungguhnya perkara yang paling sedikit, ma yuntijuhu, yang dihasilkan, ghadabul ustad, oleh kemarahan seorang ustad, ghadabul asatidah, kemarahan para guru, adalah al-hirman. Hirman diharamkan, maksudnya apa? Diharamkan ilmu.
Itu hasil yang paling minim, paling sedikit, ya. Hasil dari apa? Akibat seorang guru marah itu hasilnya apa? Al-hirman. Dia mendapatkan ilmu. Wal qati'ah, terputus. Ya, terputus. Putus dari kebaikan. Faqbal, maka sambutlah ya bunayya. Faqbal, maka sambutlah ya bunayya, wahai putraku, nasihati laka. Sambutlah nasihatku untuk dirimu. Coba disambut nasihat-nasihat guru, nasihat ustaz, disambut, laksanakan. Karena kebaikannya juga kembali untuk diri-diri kita, diri-diri antum wa antunna. Waltamis ridwana masyayikhik, dan carilah, berusahalah untuk mencari apa? Keridhaan syekh-syekhmu, guru-gurumu. Coba lakukan sesuatu yang membuat guru kita itu senang, ya. Nah, was'alhum du'a laka bil fathi. Was'alhum, dan mintalah kepada mereka. Was'alhum, dan hendaklah engkau meminta kepada mereka ad-du'a laka, supaya mereka mendoakan untuk dirimu. Perhatikan ini, penting ini. Datang ke guru, aduh Ustaz, anak susah sekali ngapal, susah sekali memahami. Coba anak minta doa, minta didoakan, ya. Baik, minta didoakan. Bil fathi, agar dibukakan, supaya fathah ini pembukaan, ya. Maksudnya dibukakan supaya ngapalnya lancar, cepat paham, dan lain sebagainya. Asallahu ayastajiba du'a'ahum laka. Asallahu, semoga Allah, semoga Allah ayastajiba, mengabulkan du'a'ahum, doa mereka untuk dirimu. Ya, semoga Allah mengabulkan doa mereka untuk dirimu. Minta doa sama gurunya. Wa idza khalauta, dan apabila engkau menyendiri binafsika. Wa idza khalauta binafsika, ketika engkau menyendiri, fakthir minad du'a wal ibtihal. Jika engkau dan ketika engkau menyendiri, fakthir, maka perbanyaklah apa? Doa. Perbanyak apa? Doa. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di mana saja waktu istijabah? Ketika sujud, ya, sholat sunnah, kemudian pas sujud baca doa, ya, berdoa di situ. Antara azan dan qomat berdoa. Kemudian sebelum subuh, waktu sahur berdoa. Ini harus diperbanyak oleh seorang thalibul ilmi, khususnya, umumnya oleh semua kaum muslimin, ya, sehingga dia berhasil, belajarnya berhasil. Baik. Wal ibtihal, ibtihal itu khusyuk, tadarru', ya, ketika berdoa. Wal ibtihal ilallah ta'ala, dan ibtihal khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an yarzuqakal ilman nafi', agar Allah memberikan rezeki kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ada yang tidur? Ini fecinya dipakai. Coba dibangunkan itu. Ya. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadamu berupa ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan kemudian diajarkan. Ya.
wal amala bihi, bisa mengamalkan ilmu tersebut. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, sami'ud du'a, Maha mendengar terhadap semua doa. Perhatikan, Allah sami'ud du'a, Maha mendengar doa. Wasi'ul karam, luas kedermawanannya, luas karunia-Nya. Wal jud, luas kedermawanannya, jud kedermawanan. Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Pasti itu ketika terpenuhi syarat. Ya. Di antaranya di waktu mustajab, kemudian penuh dengan kekhusyuan, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Tapi itu nasihat penting, beberapa poin nasihat dari beliau terkait adab menuntut ilmu. Kita baca sedikit dari qaul ulama terkait menghormati, memuliakan orang tua. Ya, di antaranya fafihi, atau diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Laisa min ummati, bukan termasuk umatku. Perhatikan, bukan termasuk umatku yang tidak memuliakan orang tua kita, yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Perhatikan ini, ya, baik tua secara usia atau tua ilmunya lebih tinggi dari kita. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana, bukanlah termasuk umatku yang tidak pembesar kita, orang-orang tua kita, dan tidak menyayangi orang kecil yang usianya di bawah. Ya, perhatikan ini. Tapi yang besar sayang sama yang kecil hormat sama yang besar, yang lebih tua, apalagi sama gurunya. Dan bukan umatku, termasuk umatku yang tidak mengetahui hak alimnya, hak ulamanya, hak gurunya. Ya. Fal ijlal lil kabir wa haqqu sunni haqqun sanahullahu ta'ala, dan memuliakan orang yang lebih tua ini adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, termasuk sunnatullah, ya. Nah, termasuk sunnatullah. Baik. Wa fahtiramul ulama wa riayati huquqihim taufiqun wa hidayah. Memuliakan ulama, ya, menjaga hak-hak mereka merupakan taufik dan hidayah. Barang siapa yang melalaikannya itu merupakan khudlan, merupakan kerendahan, kehinaan. Ya. Baik. Kemudian berkata Ibnu Muflih rahimahullah, wa yanbaghi ihtiramul muallim wa tawaddu' lahu wa kalamul ulama fi dzalika ma'ruf. Seharusnya memuliakan seorang alim, memuliakan pengajar, tawadhu di hadapannya, dan pembicaraan para ulama tentang hal ini ma'ruf. Ya, coba kita lihat pertama kali dicontohkan oleh para sahabat, ya. Khidmatnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilakukan oleh sahabat kepada sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, datang langsung kepada orang yang akan dijadikan guru. Ini menunjukkan bagaimana para ulama mempraktekkan
adab terhadap gurunya. Nah, dan tentu saja dalam memuliakan seorang guru tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Jangan sampai alasan memuliakan sujud di hadapan guru. Jalannya apa? Kalau datang ke guru, gurunya di sana esot. Ya, sambil merangkak. Itu berlebihan. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Memuliakan sewajarnya. Ya, sewajarnya. Jangan sampai melampaui batas. Nah, nasallallahu alaihi wasallam istiqamah wal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.